Apa hukumnya kalau wanita mencukur alis? Kenapa tak kau cukur sekalian rambutmu? La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Orang-orang Arab Badui perempuan sampai hari ini pakai tato. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok perempuan Badui yang di sininya ada hitam-hitam. Di sini sampai di sini. Di sini. Mereka pasti pakai tato sampai hari ini. Allah melaknat tukang buat tato, perempuan minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar, mengotak-atik, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, merapatkan, menjarangkan dan lain-lain. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, menyulam, menyuntik, kecuali yang tak layak menjadi layak boleh. Yang tak layak, ada orang giginya tak layak, menengok dia senyum, kita tak tidur 3 malam. Nah, itu kalau macam itu boleh. Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Tapi yang sudah layak, yang sudah normal menjadi abnormal, menjadi tak normal, maka tak usah. Kau cantik bukan karena alismu yang di otak-atik dibelok, bukan. Setan punya kerja. Orang yang sudah oplas sekali, operasi plastik, dia mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, potong sini, suntik sini, tambah sini. Akhirnya mukanya yang asli cuma 1% aja, yang lain tuh plastik semua, kresek semua. Bulu mata, ada orang bakar sampah, layu. Saya sarankan, saya sampaikan kepada semua muslimat, jangan kalian otak-atik. Kalian cantik bukan karena operasi plastik, tapi karena tahajud tengah malam, karena zikir, karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keponakan saya perempuan, anak kemanakan saya perempuan, saya sampaikan, tak usah kalian otak-atik ini. Muka saya pucat betul Pak Ustadz, kalau jalan saya macam mayat, kata orang. Boleh kau pakai bedak, hanya sebatas warna kulit, jangan lebih daripada itu. Nah, ini tentang masalah mengotak-atik wajah. Ini di zaman sekarang luar biasa. Kenapa habis duitnya untuk wajah? Karena saking banyaknya duit, tak tahu lagi mau dibuang kemana. Seandainya dia peduli pada rumah tahfiz Quran, untuk wajahnya itu berapa budgetnya sebulan, diserahkannya untuk anak yatim fakir miskin. Sanggup pula untuk budget wajah sampai 5 juta, sementara ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Di mana hatimu? Kau titipkan di tempat penitipan sendal. Bolehkah kalau tinggal puasa diganti dengan bayar fidyah tanpa mengerjakan puasa? Boleh. Saya perempuan Pak Ustadz, meninggalkan puasa, ya boleh. Saya bayar fidyah, boleh. Syaratnya umur 80 tahun. Boleh, silakan. Mana umat-umat yang umur 80? Syarat yang kedua Pak Ustadz, sakit di Ramadan, tak sehat-sehat sampai mati. Dalilnya Pak Ustadz, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai mati tak sanggup karena tua renta, karena penyakit akut, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah saja. Kalau sehat Pak Ustadz, qadha, ganti. Jadi yang dua ini boleh, tua renta dengan sakit tak sembuh-sembuh.
Ustaz, anak dan istri adalah ujian, betul? Suami itu ujian juga, ujian nasional. Jadi jangan cuman bapak berkata, istriku, anakku, kau adalah ujian bagiku. Ibu juga bisa membalas, bang, aku ini ujian mid semester. Abang, ini ujian terberatku dalam hidup. Ayat itu untuk laki-laki. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, ayat itu juga berlaku untuk perempuan. Mana ayat untuk laki-laki berlaku untuk perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu ayatnya untuk laki-laki. Mana ada untuk perempuan? Kalau perempuan bunyi ayatnya tak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikunnas shiyam. Nanti kalau ayat ini dipahami hanya untuk laki-laki, banyak ibu-ibu tak puasa. Ibu tak puasa. Ayat itu untuk laki-laki, guys. Bukan untuk perempuan. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu diuji dengan syahwat kepada perempuan. Kebalikannya, perempuan juga diuji syahwat kepada laki-laki. Begitu pemahaman ayatnya. Jadi kalau istri dan anak adalah ujian bagi suami, maka sesungguhnya suami juga adalah ujian bagi istri. Ujian suami menghadapi istri, ujian istri menghadapi suami. Macam-macam suami, macam-macam pula ujiannya. Aku berat kali ujianku nih Pak Ustadz. Macam mana lakimu? Tak balik-balik dilarikan pelakor. Ujian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya soleh-soleh, insyaallah. Amin. Kalau suami ibu selalu pergi karena sholat berjamaah, karena iktikaf di masjid, karena berdakwah, bersabarlah, ibu dapat pahalanya. Bandingkan dengan tetangga ibu yang suaminya tak balik-balik main gaple, suaminya tak balik-balik mabuk sakau narkoba, suaminya tak balik-balik berzina. Ujian macam-macam. Apa solat memakai masker, apakah solatnya sah? Solat pakai masker karena wabah COVID, solatnya sah. Allahu Akbar. Tapi kalau sujud hidungnya tak nempel ke lantai Pak Ustadz. Hidung menempel ke lantai itu hukumnya sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ketika kena COVID, hidungnya tak kena ke lantai, kena ke masker, sholatnya sah. Ada hadis mengatakan kalau wajah tertutup maka sholatnya tak sah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa menjadi dasar hukum. Hadis dhaif hanya bisa untuk motivasi amal, fadhail a'mal, untuk jadi dasar hukum tak bisa. Orang yang sholat mata kakinya tertutup, sholatnya batal. Hadis dhaif tak bisa jadi dalil hukum. Orang yang wajahnya tertutup pakai masker, sholatnya tak sah. Hadis dhaif tak bisa jadi dasar hukum. Maka bapak ibu yang pakai masker, sholatnya sah. Imam Masjidil Haram pakai masker, imam di Masjid Al-Azhar Kairo berjarak, kita ikut saja ulama. Paling selamat ikut ulama. Minta tolong Ustaz doanya agar kami tetap sabar dan istiqomah dalam beribadah, khususnya menghafal Quran, agar jadi hafiz Quran yang paham serta mampu mengamalkan Quran. Satu hari 1 lembar, 10 hari 10 lembar, 1 juz
10 lembar. Kalau satu hari anak tahfiz Quran menghafal 1 lembar, maka 1 bulan dia hafal 3 juz. Berarti 10 bulan dia hafal 10 juz. Berarti kalau setahun dia hafal 36 juz. Quran mana itu 36 juz? Secara teori menghafalnya mungkin bisa, tapi murojaahnya, mengulangnya, kita tidak mendidik mereka menjadi orang penghafal Quran lalu melalaikan Quran. Kita tidak mendidik mereka menjadi penghafal lalu melupakan Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan menghafal Quran 3 tahun, bukan menghafalnya, murojaahnya sehingga mutqin, mengulang hafalan yang lama, sehingga dia menjadi orang yang hafal, betul-betul hafal. Kita doakan dalam 3 tahun ini anak-anak kita menjadi penghafal yang mutqin. Amin. Bangkitkan semangat kalian anakku. Kalau anak-anak penghafal Quran tiba-tiba down, datang malasnya murajaah, datang lemahnya, jangan dinasehati, jangan diceramahi. Jadi gimana? Bawa ke tempat lampu merah, tempat orang jual tisu nyari duit untuk makan. Di lampu-lampu merah yang jual koran, jual tisu, jual kacang, itu bukan mau ngapal Quran, itu bukan mau cari kaya, itu bukan mau cari duit, itu untuk makan, dan kebagian besarnya dieksploitasi oleh sindikat-sindikat yang pakai baju badut dari pagi sampai petang, yang suami istri buta pagi, suaminya sore, istrinya buta ganti-gantian. Itu semuanya adalah mencari duit, bahkan dieksploitasi untuk makan. Anak-anak yang bandel susah diatur, bawa mereka untuk menunjukkan. Insya Allah pulang dari situ dia akan bersyukur kepada Allah, betapa aku dapat nikmat yang besar. Masih ada orang tua yang mau peduli pada pendidikan, tak mempan diceramahi, karena ceramah tak masuk ke telinga orang yang tak mau mendengar. Tapi dengan menengok mata langsung, itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Jadi anak-anak mesti bangkitkan terus semangat menghafal Quran. Kalau bolehlah hari yang lalu boleh mundur kembali, maka kami yang tua-tua ini ingin balik lagi macam kalian, ingin menjadi penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad, apa yang Ustaz inginkan? Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Di antara titelnya apa yang Ustaz paling inginkan? Kalau boleh mundur balik ke belakang, saya ingin muda lagi macam kalian, ingin masuk lagi ke Ma'had Tahfiz Quran, Rumah Quran Bindi Barokah. Yang tua-tua bapak-bapak ini pun ingin. Apalagi ibu-ibu yang ketika suami jadi imam, ayatnya kul huwallahu wal falaq wa inna sama kuliah. Mereka sangat ingin lagi menjadi penghafal Quran, tapi masa lalu tak dapat dijemput, tak bisa mundur lagi. Menetes air mata darah, kami ingin muda lagi, tak bisa. Waktu sudah berlalu. Maka kita yang sakit hati dengan masa lalu kita balaskan dengan anak-anak kita mesti penghafal Quran. Aku memang bodoh Pak Ustadz, aku tak pandai mengaji Pak Ustadz, aku dulu jahat Pak Ustadz, ku balaskan sakit hatiku, anakku mesti hafal Quran. Mesti begitu. Ini banyak juga orang tua sekarang, aku ini bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. Nauzubillah, ini ayah Abu Jahal, Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah, beruntung betuah kampung kita. Kenapa? Ada orang yang dititipkan harta, dibukalah peluang untuk menghafal Quran. Maka ini semua bukan sekedar ceramah. Ustadz cuman pandai ceramah aja, enggak. Saya pun membuka rumah Quran juga di Pekanbaru Riau. Dibuka juga rumah Quran free, gratis anak-anak, tapi khusus perempuan saja. Tempat saya perempuan saja, lalu kemudian dia sentabung wakaf umat laki-laki saja. Karena laki-laki perempuan ini tak bisa disatukan. Kalau disatukan di rumah tahfiz Quran, tak jadi dia menghafal, asik nengok-nengok aja. Nah, jadi kalian sabar-sabar aja anakku, laki-laki semua, tanamkan dalam diri kalian hafal Quran. Terus nanti kalau udah hafal Quran mau jadi apa kami Pak Ustadz?
Hafal Quran mau masuk tentara dapat prioritas. Hafal Quran mau jadi polisi dapat prioritas. Hafal Quran masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta gratis beasiswa full. Pak rektornya bicara ke saya, hafal Quran. Ternyata para penghafal Quran bisa jadi apapun, dan pengalaman dosen-dosen cerita ke saya, mendidik anak penghafal Quran jauh lebih mudah Pak Ustadz, karena otaknya lebih cerdas. Iyalah, 30 juz bisa pula dia hafal, mana pojok-pojok Quran hafal dia, letak ain, letak juz, letak surat, hafal dia semua. Apalagi yang lain-lain tuh kecil aja sama dia, cincai, upil-upil aja, 2 kali embus selesai. Quran kalam Allah bisa dihafalnya, apalagi lagi yang lain. Yang lain, ilmu-ilmu lain tuh menyusul saja. Kenapa? Karena otaknya sudah terstruktur, diajak berpikir, dipakai. 30 juz ada, disematkan, diinstalkan di dalam. Dan yang paling membahagiakan adalah nanti bapak ibunya di akhirat dipakaikannya mahkota dari cahaya, dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat, pertolongan, dikasih Allah mereka syafaat untuk masuk ke dalam rahmat surga Allah. Dan diantara mereka tentu memberikan syafaat, siapa yang dulu mereka kasih? Tentu Abdul Somad dulu. Setelah itu barulah Pak Mislin, ibu dan lain. Saya duluan dikasih mereka. Kata siapa? Kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ucapkan tahniah selamat kepada Pak Mislin AS beserta ibu, anak menantu dan keluarga beserta seluruh karyawan, karena mereka mendapatkan limpahan barokah dari penghafal Quran. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum tur'amun, turun rahmat. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di PT, turun rahmat di PT. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Ini Quran bukan dibacakan, otaknya Quran, hatinya Quran. Quran dibacakan ke air, berubah molekul air. Ini bukan Quran dibacakan ke air, badan kita ini isinya banyak air, darah. Darah dalam badan mereka ini berubah menjadi rahmat Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz Quran, rumah Quran, turunlah keberkahan-keberkahan insya Allah. Ustaz, apa hukumnya apabila saya membaca Quran melalui HP? Dikalau saya maaf lagi halangan. Perempuan yang berhalangan tak boleh membawa Quran, tak boleh memegang Quran. Kalau di handphone Pak Ustadz, Qurannya tak dipegang, maka boleh dia tengok handphone, dia baca. Perempuan yang hafal Quran, mengulang hafalannya dalam hati, maka dia tengok tulisannya. Quran, apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya Qoro'a. Cara mendownloadnya Pak Ustadz, buka Play Store. Setelah itu tulis di situ Q-A-R-A-A, Q-A-R-A-A, namanya Qoro'a. Yang punya ini jamaah kita. Qoro'a, belajar Quran dan ibadah. Aplikasi ini bagus. Dengan Qoro'a ini kita bisa mendengarkan bacaan hafalan kita. Kalau salah dikasih taunya. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas, yang punya tak cerdas. Smartphone. Jadi kalau kita salah dikasih taunya, kau salah, kau salah, kau salah, kata dia. Nah, namanya Qoro'a. Dan ada di situ Quran, lalu dibuka. Bisa juga Quran digital. Ditengok Quran, baca. Jadi kalau ada Quran di handphone kita, Pak Ustadz, boleh kita bawa handphone ini masuk WC? Boleh. Tapi padamkan dulu. Pas gelap tuh baru masuk WC. Jangan pas terang nampak, ya ayyuhallazina amanu. Boleh. Padam dia, gelap, baru masuk ke dalam WC. Mana boleh Pak Ustadz? Boleh, karena dia mati.
Sama juga macam kepala kita ini, kan ada di kul huwallah di dalam kan? Kul huwallah, kul ya ayyuhal kafirun, kan ada. Waktu kita masuk WC kita tinggalkan otak ini di pintu, kan tidak? Kalau ada orang melarang membawa handphone yang ada Qurannya masuk WC, tak usah marah-marah, suruh dia nanti pas masuk WC kau tinggalkan otak kau di pintu. Karena walaupun tak 30 juz, insyaallah juz 30 kan ada juga di situ. Yang tak boleh itu berbunyi dia. Berbunyi dalam WC itu. Baru tak boleh. Itu makanya jangan sampai nada panggil, nada dering ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya perlu pas di ruang tamu, pas di WC berbunyi ayat Quran dalam WC, berdosa kita. Tak boleh nada panggil itu ayat Quran. Kenapa? Putus. Bismillahir, halo, putus, berubah maknanya. Nah ini semua adalah pelajaran bermakna. Jadi boleh sholat menengok Quran, sholat sunat. Nah, jadi kalau sholat tahajud malam, abangku tengok ayatnya kulhu aja. Besok malam kita tes 1 juz. Memang hafal abang Quran, kau tengok aja besok. Rupanya aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Digasnya malam itu 1 juz 8 rakaat. Boleh menengok Quran. Pas mau rukuk sujud masukkan. Tapi kalau bisa dicari gambar pesawat dulu di atas. Di off-kan dia, di off-kan. Jangan sampai pas itu masuk telepon Ustaz Iqbal, tahajud bang, kena kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Jaga istiqomah amal Ramadan kita diteruskan di bulan Syawal. Tetap bangun malam tahajud, tetap bangun malam berzikir, tetap puasa sunat bulan Syawal. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga. Bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan disuruh kuah baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan, wa'ashiruhunna bit tayyib, wa'ashiruhunna bil khair, tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya. Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada 2 orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustadz, potong tebu ini sekali mesti putus. Kecil lah, kita banyak menebas di Riau. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil 1 sirih itu, saya masukkan. Pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sedikit. Wow, tak tahu. Kok tahu tentu sedikit aja. Tapi udah tetelah, udah terkunyah kan. Itu namanya senyum pedas.
Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya, dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, mentang-mentang aku udah lisut gitu. Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan. Saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon. Nah, kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7. Setengah 8. Jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak. Bisa sarapan, lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya, istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita. Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita dua. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Ya, ambil loh. Kilo ya, duduk dengan ya. Kata kredit ya.
Ngopi rene oh. Mbak Banti takon ngopi rene ora ngerti. Ngopi rene oh. Mbak Banti takon ngopi rene ora ngerti.